Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Luciana, dosen program studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Elektromedis, Poltekkes Kemenkes Surabaya. Pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Praktikum Peralatan Diagnostik 1. Praktikum Peralatan Diagnostik 1 merupakan mata kuliah inti pada semester 4 yang membekali mahasiswa untuk memahami prinsip kerja, pengoperasian, pemeriksaan fungsi, analisis performa, serta evaluasi peralatan diagnostik sesuai standar. Bahan kajiannya meliputi stetoskop, sphygmomanometer, vital sign monitor, serta dental chair. Mata kuliah ini mendukung CPL 1, menerapkan konsep matematika, fisika, kimia, dan anatomi fisiologi dalam menyelesaikan masalah operasional peralatan elektromedis. CPL 2 mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kinerja peralatan elektromedis. CPL 3 menerapkan prosedur pengujian dan kalibrasi sesuai standar. Video ini akan menampilkan pembelajaran pada materi minggu ke-8 untuk analisis sistem kerja dan sensor vital sign monitor, di mana pembelajaran dilakukan secara blended learning, yaitu teori dilakukan secara luring maupun daring melalui LMS, Ningbaya, dan Zoom Meeting, serta praktikum dilakukan di laboratorium. Metode yang digunakan yaitu meliputi ceramah interaktif, demonstrasi, diskusi, dan case-based learning, di mana mahasiswa menganalisis kasus nyata, misalnya perbedaan hasil pembacaan SpO2 dengan kondisi klinis pasien. Kemudian, menentukan langkah pemeriksaan dan rekomendasi teknis. Media pembelajaran yang digunakan meliputi PowerPoint interaktif, vital sign monitor, modul praktikum, dan lembar kerja mahasiswa. Pada materi ini juga terstandarisasi ISO 21001-2025 yang diintegrasikan dengan konsep Green Medical Equipment melalui efisiensi energi, paperless documentation, preventive maintenance, dan pengelolaan limbah elektronik sebagai bagian dari Green Hospital. Penilaian menggunakan pendekatan Outcome Based Education atau OBE meliputi kehadiran, kuis, unjuk kerja, laporan praktikum, UTS, dan UAS, di mana mahasiswa memperoleh umpan balik sebagai bagian dari perbaikan pembelajaran berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan menampilkan salah satu proses pembelajaran pada praktikum peralatan diagnostik 1, yaitu materi analisis sistem kerja dan sensor vital sign monitor, di mana pada bagian ini akan ditampilkan cuplikan dosen mengajar menggunakan slide, vital sign monitor demonstration, diskusi studi kasus, tanya jawab, dan aktivitas mahasiswa di laboratorium. Demikian proses pembelajaran yang saya laksanakan pada mata kuliah praktikum peralatan diagnostik 1. Melalui pembelajaran ini diharapkan mahasiswa tidak hanya menguasai kompetensi teknis, tetapi juga mampu berpikir kritis, bekerja sama, serta menerapkan prinsip keselamatan dan keberlanjutan penggunaan peralatan elektromedis.
Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kehadirannya mahasiswa semua. Jadi pada pertemuan hari ini, yaitu pertemuan di minggu ke-8, kita akan belajar tentang Vital Sign Monitor. Ya, jadi alatnya seperti apa? Alatnya seperti yang ada di depan kalian, yang berwarna biru ini. Ini adalah Vital Sign Monitor. Oke, sebelum kita masuk ke praktikum, kita akan mempelajari tentang materi dari Vital Sign Monitor. Oke, yang pertama, alat yang kita pakai adalah mereknya GE Carescape Vital Sign Monitor V100, gitu ya. Dimana di alat Vital Sign Monitor ini terdapat 3 jenis sensor. Yang pertama adalah NIBP, yang kedua adalah SPO2 sensor, dan yang ketiga adalah sensor temperatur. Baik, untuk penggunaan GE Carescape V100 Vital Sign Monitor ini, kita menggunakan pendekatan menggunakan IEC 60601. Ini adalah referensi yang kita gunakan untuk mengecek kelistrikan, kalibrasi, kemudian standarisasi dari alat tersebut, gitu ya. Dari ketiga sensor yang ada di sini, kita bisa berpedoman pada IEC 60601, ISO 99919, dan juga 60601, gitu ya. Kemudian kita masuk ke sensor yang pertama, yaitu NIBP sensor atau Non-Invasive Blood Pressure Sensor. Di mana sensor ini adalah untuk mengecek tekanan darah. Tekanan darah itu terdapat ada 2 jenis untuk pengecekannya, ada sistol atau tekanan darah atas dan juga diastol untuk tekanan darah bawah. Ya. Kemudian untuk range normalnya untuk tekanan darah atas yaitu di 90 sampai 100 mm raksa. Sedangkan untuk tekanan darah bawah atau diastol yaitu di 60 sampai 80 mm raksa, gitu ya. Jadi ketika di atas 90 dan di bawah 60 itu dikategorikan hyper atau kekurangan darah, kurang lebih seperti itu, gitu ya. Nah, kemudian teori fisika yang digunakan dalam pengujian tekanan darah sistol dan diastol yaitu adalah Korotkov sound, di mana Korotkov sound ini adalah untuk mendeteksi denyut yang pertama dan juga denyut yang terakhir. Denyut yang pertama kita indikasikan untuk pengecekan yang disebut sebagai sistol dan juga denyut yang terakhir kita indikasikan sebagai diastol. Baik, sensor yang kedua itu adalah sensor temperatur, di mana sensor temperatur di dalam alat ini masih berupa derajat Fahrenheit. Untuk kita lakukan konversi dalam derajat Celcius, kita melakukan perhitungan seperti rumus yang ada di layar. Di mana ketika konversinya dari Kelvin ke Celcius, kita cukup mengkurangkan derajat Kelvin tersebut dengan 273,15. Sedangkan ketika dalam derajat Fahrenheit, teman-teman harus melakukan konversi dalam di mana dikurangi 32 dikali 5 kemudian dibagi dengan 9 sesuai dengan data yang ada di layar. Baik, sensor yang kedua itu adalah sensor SPO2. SPO2 ini untuk mengecek saturasi oksigen dalam darah. Biasanya saturasi oksigen dalam darah ini dicek untuk mengetahui adakah penyumbatan oksigen di dalam darah kalian, dalam tubuh kalian untuk mengecek performa dari oksigen yang ada dalam tubuh kalian, gitu ya. Jika kekurangan dia di dalam range normal 96 ke bawah, sedangkan untuk derajat yang normal itu adalah 97 sampai dengan 100, gitu ya. Nah, jadi nanti untuk selanjutnya kita akan melakukan praktikum tentang alat Vital Sign Monitor yang ada di depan. Kita juga akan coba bagaimana alat ini bekerja dan kita akan mempraktikkan satu persatu. Sekian untuk materi teori dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, hari ini kita akan belajar di minggu ke-8 ini yaitu tentang penggunaan alat Vital Sign Monitor GE
Carescape V100, di mana alatnya ada di depan mahasiswa semua, yaitu yang berwarna biru ini adalah Vitalsen merek GE V100. Di mana Vitalsen ini yang seperti saya sudah jelaskan tadi memiliki 3 jenis sensor, yaitu yang pertama adalah NIBP sensor, kemudian yang kedua adalah SPO2 sensor, dan yang terakhir itu adalah temperatur sensor. Dimana bagaimana cara penggunaan dan pemakaian dari ketiga sensor tersebut. Yang pertama kita harus melakukan pemasangan pada seluruh sensor yang ada di bagian tubuh alat. Yang pertama kita akan memasang catu daya PLN untuk memberikan tegangan kepada alat yang mau kita gunakan gitu ya. Kemudian pemasangannya bagaimana? Pemasangannya ada di bagian paling kiri di alat ini gitu ya. Dimana kita coba pasang catu dayanya. Oke, sampai terindikasi buzzer, kemudian terdengar bunyi on dari alat tersebut. Artinya alat tersebut sudah terdapat catu daya PLN-nya. Kemudian yang kedua adalah kita pasang untuk sensor yang kedua, itu adalah sensor NIBP sensor atau non-invasive blood sensor gitu ya. Kita pasang di bagian mana? Kita pasang di bagian yang paling tengah sini. Ini ada untuk NIBP sensor, yang paling kiri untuk SPO2 sensor, dan yang paling kanan untuk temperatur sensor. Ya, kita pasang untuk NIBP sensornya. Kayak seperti ini. Ketika sudah terpasang, kita pasang untuk sensor yang kedua, yaitu untuk SPO2 sensor. Pemasangannya seperti apa? Logo pada alat bagian depan kita sejajarkan dengan tombol yang ada di alat, ya. Oke. Kemudian untuk temperatur sensor ini otomatis terpasang di alat tersebut. Oke. Kemudian setelah semua sensor terpasang, kita lakukan aktivasi pada alat yang mau kita gunakan, di mana tombolnya adalah yang berwarna biru pada bagian bawah dari alat, bagian kiri bawah. Oke, kita nyalakan. Sampai terdengar buzzer, bunyi suara, kemudian ada tampilan warna merah indikator LED pada layar monitor. Kemudian kita akan lakukan pemasangan pada masing-masing sensor. Yang pertama adalah untuk sensor SPO2 dulu. Kemudian untuk sensor temperatur. Di mana untuk sensor yang kedua sudah terlihat hasilnya pada bagian kiri. Ini adalah untuk SPO2 sensor. Kemudian untuk bagian sebelah kanan ini mengindikasikan untuk temperatur sensor. Baik, kemudian untuk sensor terakhir yaitu untuk NIBP sensor. Kalian akan melakukan pemasangan pada lengan kanan atau kiri dari pasien gunanya untuk mengetahui sistol dan diastol pada pasien. Bagaimana cara pemasangannya? Silakan dipasang pada lengan kanan dan juga lengan kiri pasien. Baik, setelah itu kalian bisa inflate dan hasil dapat tampak pada layar. Baik, setelah peragaan diskusi praktikum dari saya tentang pemasangan penggunaan dari Vitalsen Monitor, untuk tahap selanjutnya adalah teman-teman melakukan praktikum dengan memasang secara langsung pada bagian alat. Dipersilakan untuk percobaan praktikumnya langsung untuk teman-teman.
Baik, karena tadi semua mahasiswa telah berhasil mencoba melakukan praktikum Vital Sign Monitor, untuk tahap selanjutnya yaitu teman-teman akan melakukan diskusi kelompok, di mana diskusi ini untuk mendiskusikan hasil dari praktikum yang sudah teman-teman lakukan. Di mana nanti kalian laporkan dalam bentuk laporan setelah akhir dari praktikum ini, gitu ya. Jadi kita lanjut ke sesi selanjutnya yaitu diskusi kelompok. Baik, terima kasih untuk teman-teman, tadi sesi diskusinya sudah selesai. Terima kasih untuk hasil diskusinya sudah saya terima, juga untuk laporan praktikumnya sudah saya terima. Nanti untuk evaluasi dari praktikum hari ini dan hasil evaluasi dari teman-teman yang laporkan pada hari ini, saya akan sampaikan di minggu depan. Baik, untuk pertemuan 8 pada minggu hari ini, pada minggu pertemuan hari ini, saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.